Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 1 perencanaan program gizi ingin membahas suatu artikel kebijakan masalah gizi mengenai stunting yang berjudul Evaluasi Peran Pemerintah dalam Menentukan Angka Stunting berdasarkan Perpres 72 tahun 2021. Nah, sebelumnya mari kita ketahui apa itu stunting. Stunting merupakan keadaan di mana terdapat gangguan pada pertumbuhan fisik yang ditandai dengan terhambatnya kecepatan pertumbuhan maupun turunnya IQ pada anak secara bertahap, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Hal ini menunjukkan dua ciri nyata pada seseorang, yakni fisik dan mental. Anak yang beratnya lebih rendah sering dikarenakan makanan yang tidak bergizi atau adekuat, serta pelayanan kesehatan yang tidak layak sehingga menyebabkan infeksi yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sehingga menghasilkan anak yang mengalami stunting. Karena tingginya masalah stunting di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebesar 14%, yang dimana pemerintah menargetkan prevalensi stunting untuk setiap tahunnya dibutuhkan 2,7% agar mencapai angka yang diinginkan pada tahun 2024 mendatang. Maka pemerintah melakukan program dalam penanganan stunting di Kecamatan Lubuk Pakam, antara lain yang pertama yaitu Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan program BKKBN Kabupaten Deli Serdang yang diterapkan di Kecamatan Lubuk Pakam yang mana menanggapi ibu hamil yang beresiko. Anak balita atau balita yang beresiko bekerja sama dengan puskesmas tempat dan tenaga gizi. Program perbaikan gizi bayi dan balita yang terjalankan di Kecamatan Lubuk Pakam yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah diutus oleh Puskesmas ke TPK yang merupakan program Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 terjalankan di Kecamatan Lubuk Pakam, yakni upaya menerapkan pemberian suplemen gizi terbukti dapat membantu tumbuh dan berkembang anak. Yang kedua yaitu membuat rumah sehat atau rumah kesehatan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai tempat masyarakat mengetahui dan menganalisa berbagai informasi kesehatan yang dapat diakses secara mandiri. Yang mana Kecamatan Lubuk Pakam sudah memiliki 2 puskesmas yang memfasilitasi pelayanan KB, pemeriksaan catin, ibu hamil, pasca salin, dan posyandu. Fasilitas tersebut difasilitasi langsung oleh BKKBN Deli Serdang yang harus ada pada setiap kecamatan atau desa yang ada di Deli Serdang. Yang ketiga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam pada setiap desanya, yakni pemberian tablet tambah darah yang diberikan pada remaja atau ibu hamil, imunisasi dan vitamin A dan zinc pada balita. Program ini merupakan program rutin yang dijalankan dan menjadi program kerjasama antara pemerintah dengan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT berupa sembako pada sasaran stunting yang memiliki bayi atau balita usia 0-3 bulan yang dilaksanakan oleh PKKS kecamatan yang didampingi oleh para petugas puskesmas, bidan, dan kader PKK. Berdasarkan data yang diakses oleh peneliti melalui kantor Kecamatan Lubuk Pakam, terlihat bahwa fungsi pelaksanaan program berjalan dengan cukup baik, dikarenakan terjalinnya kerjasama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada Perpres 72 tahun 2021. Implementasi peraturan juga sampai kepada kader desa dengan menjalankan semua upaya program sehingga Kabupaten Deli Serdang sudah melampaui target nasional dengan sebesar 12,5% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 13,9%. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan merupakan bukti bahwasannya peraturan serta program terjalankan di berbagai kecamatan dan tersalurkan kepada seluruh desa. Menurut saya, keberhasilan program di Kecamatan Lubuk Pakam ini untuk akses pada air bersihnya sudah cukup baik dan fasilitas kesehatannya sudah memadai. Dan oleh karena itu, pelaksanaan di lapangan kasus stunting menjadi tepat sasarannya. Menurut pendapat saya, mereka mengalami kekurangan gizi pada masa ini dan membuat asupan energi yang dibutuhkan untuk perkembangan otak tidak cukup sehingga berpengaruh pada kecerdasan pendidikannya. Karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan lainnya tidak sempurna. Menurut saya, program yang dijalankan di Kecamatan Lubuk Pakam ini sudah cukup baik karena dapat menurunkan angka stunting di desa tersebut. Namun, masih perlu diperhatikan lagi karena mungkin ada beberapa masyarakat yang belum atau tidak mau mengikutinya.
Contohnya seperti ibu hamil yang tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah. Menurut saya, adanya Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting ini merupakan program BKKBN Kabupaten Deli Serdang yang diterapkan di Kecamatan Lubuk Pakam ini sudah sangat tepat, yang dimana upaya menerapkan pemberian suplemen gizi terbukti dapat membantu tumbuh dan kembang anak. Menurut saya, program Rumah Sehat menjadi salah satu solusi karena tujuan dari pembentukan Rumah Sehat itu sendiri adalah untuk menganalisis berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat tersebut, sehingga secara tidak langsung Rumah Sehat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Menurut saya, program pemerintah di Kecamatan Lubuk Pakam sangatlah baik karena di Kecamatan Lubuk Pakam ini dibentuk sebuah TKP atau tim pendamping keluarga. TKP ini menjadi pendamping langsung kepada kelompok sasaran yang beresiko stunting. TPK yang dimaksud ini dengan dibentuknya kader PKK dan bidang yang berurusan langsung kepada masyarakat sasaran usut stunting demi menjalankan program pemerintahan yang ada.